Sekarang kipas angin itu nyala nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pernahkah Anda mengecek saldo di akhir bulan dan bertanya-tanya, kemana perginya semua uang saya? Riset menunjukkan bahwa 65% mahasiswa kehabisan uang saku di minggu ketiga setiap bulannya. Bukan karena mereka tidak punya uang, akan tetapi karena mereka tidak tahu cara melacaknya. Itulah alasan kami merancang Sakumet. Tujuan kami sederhana, mengenalkan sebuah teman saku digital yang akan mengubah cara Anda melihat uang receh menjadi aset masa depan melalui manajemen uang yang pintar. Namun, seperti yang sering dikatakan dalam dunia teknologi, great things in business are never done by one person. Di balik sistem cerdas, Sakumet berdiri 4 pemikiran yang menyatukan visi untuk solusi ini. Adapun anggota kami terdiri dari saya, Ahmad Rifai, dan rekan-rekan saya, Muhammad Satrio Abdillah, Muhammad Anwar Sadat, dan Nur Azija. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan masalah krisis keuangan mahasiswa. Survei menunjukkan bahwa 65% mahasiswa sering kehabisan uang sebelum akhir bulan akibat kurangnya perencanaan kebiasaan doom spending atau mengelola duit di awal bulan. Next. Kondisi keuangan generasi muda, literasi finansialnya sangat rendah, yaitu di 42,41% dibandingkan inklusi 85,10%, yang menunjukkan bahwa penggunaan layanan tanpa memahami pengelolaan yang cukup baik. Next. Solusinya adalah Sakumet. Kami hadir untuk solusi aplikasi pencatat keuangan berbasis web yang dirancang untuk kemudahan penggunaan, fokus pada fitur esensial, bantu mengelola pemasukan dan pengeluaran secara efisien, serta mempermudah perencanaan keuangan pribadi. Konsep mobile first yang simple dan intuitif. Dengan pendekatan mobile first, Sakumet dirancang untuk pengalaman terbaik di perangkat seluler. Ini memastikan antarmuka yang bersih, cepat, dan mudah digunakan di layar kecil. Prioritas desain yang di layar yang kecil, fokus fitur esensial, dan pengalaman penggunaan intuitif. Next. Target penggunanya ialah terdiri dari mahasiswa yang generasi muda yang sering kehabisan uang, kemudian first jobber yang masih awam untuk keuangan, dan tentunya Gen Z visual estetik. Kemudian akan disampaikan lanjutannya oleh Anwar Sadat. Fitur utama MVP Sakumet. Pertama ada dashboard real time, yaitu memantau metrik finansial secara instan, memungkinkan keputusan cepat dan respon proaktif terhadap perubahan. Terus ada smart budgeting, yaitu atur anggaran, lacak pengeluaran, dan terima notifikasi visual untuk pengelolaan keuangan yang cerdas. Terus ada laporan keuangan berbasis grafik, sajikan data keuangan dalam bentuk grafik yang mudah dipahami, mendukung analisis kerja dan keputusan strategis. Next. Selanjutnya ada metode pengembangan SDLC. Pendekatan agil SDLC, yaitu metode ini menekankan kalau kolaborasi, fleksibilitas, dan iterasi cepat dengan siklus kerja pendek, yaitu sprint yang berfokus pada umpan balik berkelanjutan. Prinsip utama yaitu kolaborasi antar tim, fleksibilitas terhadap perubahan, interaksi desain cepat, sprint, umpan balik pengguna berkelanjutan, terus peningkatan berkelanjutan. Pendekatan rapid prototyping, yaitu fokus pada pembuatan model berskala atau prototype secara cepat untuk memvisualisasikan ide dan mengumpulkan kebutuhan nyata klien sejak awal. Keunggulannya itu pembuatan prototype cepat, interaksi desain dan fungsi, pengurangan resiko dan biaya, umpan balik pengguna dini,
dan penyempurnaan berdasarkan masukan. Next. Teknologi yang digunakan itu front end JS, yaitu Powerful JS Library for Interactive ULS. Terus ada reusable components, flexible dan fast, ideal for single page application, dan used by Apple, Netflix, dan Instagram. Terus ada komponen UI, shaded UI, yaitu beautifully designed, accessible, accessible components, dan full control for customization, dan work with various frameworks, dan good out of the box styles. Terus ada styling, Tailwind CSS, yaitu Utility Fresh CSS Framework. Terus ada Rapid Website Building with Rebuild Classes, Minimalist CSS Fast dan fleksibel, dan Consistent and Modern Design. Terus ada penyimpanan data or local storage, yaitu Web Storage API for Client-Side Storage, data persist across browser session, up to 5 MB storage capacity, dan ideal for user preference offline data. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Aziza. Oke, selanjutnya yaitu strategi bisnis dan komersialisasi penjualan source code di CodeCanyon. Jadi CodeCanyon itu adalah marketplace global terkemuka untuk script plugin dan template digital. Nah, jadi di situ menyediakan kode dan script untuk berbagai kebutuhan, menyediakan plugin e-commerce dan template aplikasi mobile, mendukung teknologi seperti PHP, HTML, JavaScript, dan WordPress. Nah, jadi strategi ini itu memanfaatkan jangkauan pasar luas dan sistem yang sudah teruji dari CodeCanyon. Nah, di situ kita bisa melihat gambar yang dimana produk utamanya itu adalah Range Up Template, yang dimana harga kompetitif untuk menarik pembeli global itu ada di $19. Lanjut. Jadi di sini kesimpulan singkat, setiap keputusan finansial hari ini itu membentuk masa depan Anda, dan kelola dengan bijak untuk mencapai kebebasan finansial berkelanjutan dan mencapai tujuan hidup. Nah, di situ ada kata-kata, jadi uang tidak dapat membeli kebahagiaan, tetapi dapat membeli kebebasan finansial untuk mengejar mimpi Anda. Lanjut. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Jadi di sini ini merupakan tampilan dashboard dari aplikasi kami. Yang pertama ini Mohon maaf, Ripai itu dipindah dulu ke masih PPT. Nah, ya. Oke, mohon maaf. Jadi ini merupakan dashboard tampilan aplikasi kami. Di halaman utama ada total saldo, ada ringkasan pemasukan dan pengeluaran di bulan ini, kemudian ada recently transaksi atau transaksi terbaru. Kemudian step data selanjutnya ada menu laporan, yaitu ini merupakan hasil laporan dari keuangan kita di bulan ini yang dapat diekspor dalam bentuk CSV. Kemudian ini status anggaran. Jika terdapat anggaran seperti makanan dan lain-lain, maka akan masuk ke dalam bar chart ini. Kemudian selanjutnya ada target. Ini merupakan tujuan keuangan kita. Misalkan kita ingin mempunyai dana darurat. Maka kita bisa set budgeting berapa jumlah dana darurat kita. Misalnya seperti beberapa riset mengatakan bahwa
set budgeting itu 6 kali dalam pendapatan 1 bulan, misal pendapatan 1 bulan 1 juta, berarti dana daruratnya 6 juta. Di sini buat target, kemudian ini sudah masuk ke dalam database dan bisa kita set berapa tabungan kita. Misal kita masukkan 100 terlebih dahulu di bulan ini, maka sistem akan memasukkan hasil dari tabungan kita ke dalam database dana darurat. Selanjutnya ada menu profile. Ini merupakan menu ringkasan dari kegiatan kita. Kemudian di sini juga kita dapat mengubah tampilan, dapat dengan mode gelap ataupun mode terang atau mode white. Terima kasih untuk presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.